Selamat datang, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita membahas penggunaan operator dalam pemrograman Visual Studio 2010. Kita masuk ke materi. Yang pertama itu jenis-jenis operator. Jenisnya itu yang pertama aritmatika. Jadi di sini operator aritmatika ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian hasil bulat, ada pangkat, dan menghitung sisa pembagian. Jadi simbolnya ada ini ya. Penjumlahan simbolnya tambah, pengurangan simbolnya kurang, perkalian simbolnya bintang. Teman-teman bisa lihatin semua. Oke, operator yang kedua, operator penugasan. Operator penugasan berfungsi untuk memasukkan nilai dari suatu ekspresi ke ekspresi lain. Operator penugasan digunakan dengan simbol sama dengan. Kemudian operator yang ketiga, operator pembanding. Operator pembanding berfungsi untuk membandingkan suatu nilai dengan nilai yang lain, di mana hasilnya akan menghasilkan nilai logika true dan false. Oke, ini dia untuk operator pembanding. Sebelah kiri operator pembanding, sebelah kanan keterangannya. Jadi tanda sama dengan, keterangannya sama dengan, kemudian tanda lebih besar, keterangannya lebih besar dari, tanda lebih kecil, keterangannya lebih kecil dari, tanda lebih besar lebih kecil, keterangannya tidak sama dengan, kemudian tanda lebih kecil sama dengan, keterangannya lebih kecil atau sama dengan, kemudian tanda lebih besar sama dengan, keterangannya lebih besar atau sama dengan. Between, keterangannya menentukan antara nilai. Kemudian like, keterangannya pencarian dengan pola. Yang terakhir in, keterangannya mencari data dengan nilai tertentu. Oke, kita lanjut jenis operator yang keempat, yaitu operator logika. Operator logika berfungsi untuk menentukan hasil nilai berupa true dan false. Ini dia operator logikanya, ada AND, OR, XOR, dan NOT. Saya ulangi ya. Ada AND, OR, XOR, kemudian NOT. Oke, kita masuk kepada praktikum. Hari ini kita praktikumnya membuat kalkulator sederhana. Sini tugasnya buatlah form baru dengan nama FRM kalkulator. Kemudian yang kedua, buatlah sebuah kalkulator sederhana yang bisa melakukan operasi penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian antara dua buah bilangan yang diinputkan oleh user. Oke, saya harap para programmer pemula semuanya di rumah bisa membuka aplikasi Visual Studio-nya. Di sini saya tampilkan data praktikumnya, data tabel praktikumnya. Yang pertama ada label, yang kedua label. Nanti teman-teman bisa pause, mencatatkan ini di bukunya atau difoto dari handphonenya. Oke, ini tabel selanjutnya. Oke, ini listing programnya ya. Nanti semua akan kita coba, hasilnya nanti seperti ini. Oke, baik, kita mulai pada tabel praktikumnya. Kita masuk ke program pemrograman Visual Studio-nya.
Oke, tadi di sini perintahnya yang pertama, perintah penugasannya, buatlah form baru dengan nama FRM Calculator. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa buat namanya FRM Calculator. Di sini juga kita buat solusi name-nya calculator sederhana. Ya, ini dipilih Visual Basic, ini dipilih Windows Form Application, kemudian OK. Oke, kita tunggu. Teman-teman di rumah silahkan buka programnya biar kita masuk cara membuat programnya. Oke, saya rapikan dulu. Oke, kita bisa lihat tabelnya. Yang pertama, perintahnya membuat label 1, label 2, label 3. Kita buat langsung labelnya 3. Oke, 3 kali double klik. Dua. Oke, kemudian keterangannya pada teks nilainya angka 1, yang satu lagi angka 2, kemudian yang terakhir hasil. Oke, di sini pada teksnya angka 1, kemudian yang keduanya angka 2. Kemudian di sini hasil. Oke, kita masuk ke perintah selanjutnya. Pada nomor 456 di sini ada 3 toolbox. Berarti teman-teman di rumah bisa inputkan 3 toolbox sekaligus agar mempermudah dan memperkirakan waktu tuh. Oke, saya susun rapi. Oke, 3 toolbox. Kemudian apalagi perintahnya? Pada properties name-nya kita ketikkan txt angka 1, txt angka 2, dan txt angka 3. Berurut ya dari atas. Pada name. Oke. Di sini tadi txt angka 1. Kemudian yang keduanya txt angka 2. Jangan pakai spasi. Kemudian yang sini tadi txt hasil. Oke, kita masuk ke perintah selanjutnya. Perintah yang ke-7. Kita sekarang menggunakan button. Button di sini ada 4. Berarti teman-teman di rumah bisa inputkan button sekali 4. Rancang gimana baiknya.
kita lihat perintahnya. Button 1 tambah, name-nya btn tambah, name-nya btn tambah. Pada teksnya kita buat tanda tambah. Kemudian perintah yang kedua, button yang kedua, properti teksnya tanda kurang, kemudian name-nya btn kurang, tanda kurang teksnya, kemudian pada name-nya btn kurang. Oke, kita masuk perintah yang ketiga. Pada teksnya bertuliskan simbol X atau kali. Propertiesnya pada name-nya btn kali. Oke, kita buat pada name-nya btn kali. Kemudian pada teksnya simbol simbol kali kita simbolkan dengan X. Kemudian yang terakhir tanda bagi. Pada properti teksnya tanda bagi miring ya. Kemudian pada name-nya btn bagi. Oke, pada teksnya tanda garis miring. Kemudian pada name-nya btn bagi. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Pada programnya di sini teman-teman bisa lihat pada prepack btn tambah. Sini ada dim angka 1, angka 2, hasil, kemudian as double. Pada sebelumnya kita sudah mempelajari variabel, jadi kita masukkan variabel pengenalannya dulu, baru kita masukkan perhitungan operatornya. Oke, kita lakukan saja. Teman-teman tandain pada tanda tambah yang ini, kemudian double klik. Oke, sudah tampil. Kemudian bisa diketikkan programnya tadi, dim angka 1, koma, angka 2, koma, hasil, as, double. Oke, ini dia variabelnya, diperkenalkan dulu. Kemudian kita masuk ke programnya. Angka 1 sama dengan file txt angka 1 titik teks. File ini untuk menentukan panjang variabelnya. Kemudian angka 2 sama dengan file txt angka 2 titik teks. Kemudian hasil sama dengan file sama dengan angka 1, dia langsung ya, angka 1 ditambah angka 2.
dengan hasil. Oke, jadi dia di simbol untuk penambahannya di sini. Hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Oke, boleh kita coba tes dulu. Oke, kita masukkan misalnya angka 6, angka pertamanya 6, angka keduanya angka 2. Apabila ditekan tanda tambah, maka hasilnya keluar 8. Oke, pas ya. Kita masuk ke program selanjutnya. Oke, untuk mempermudah waktu, ini kita double klik tanda kurang. Maka biar programnya cepat, teman-teman bisa copy ke yang tadi. Oke, kemudian si tanda simbol tambah ini diganti dengan simbol tanda kurang. Kemudian masuk lagi ke program, masuk ke tanda kali. Kita pastikan lagi di tanda ini tadi teman-teman bisa buat tanda kali dengan simbol bintang. Kemudian masuk ke bagi, teman-teman bisa buat dengan simbol tanda bagi. Oke, kita lihat dulu. Awas, ya kan hampir mirip semua teman-teman. Di sini dibuat dengan tanda kali, tanda bintang untuk BTN kali. Kemudian untuk BTN baginya di sini disimbolkan dengan tanda miring, garis miring. Oke, berarti sudah benar semua di programnya. Kita tes apakah jalan. Kita masukkan angka pertama 6, angka keduanya 2. Apabila kita tekan tanda tambah, hasilnya 8, tanda kurang hasilnya 6 kurang 2 4, tanda kali 6 dikali 2 12, tanda bagi 6 dibagi 2, hasilnya 3. Oke, sudah jalan. Saya harap teman-teman di rumah bisa mengulangnya, bisa mengikuti tutorial video berikut ini. Di sini saya lampirkan untuk programnya, nih seperti hasilnya tadi. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Semoga teman-teman semakin lebih maju lagi buat programnya. Salam